Oke, halo teman-teman. Untuk video kali ini saya akan jelaskan untuk website yang baru saya buat. Ini umur websitenya baru sekitaran seminggu, jadi mohon maaf jika tampilannya masih sangat sederhana. Dan di sini udah ada beberapa tools yang sebenarnya sudah saya bahas, tapi ini saya gabungkan menjadi satu dan kemungkinan nanti akan saya update lagi untuk toolsnya karena ada beberapa project yang belum saya upload juga di sini. Dan di sini saya cuma akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di website ini dan di sini websitenya gratis, kalian hanya perlu mengunjungi launchingstock.my.id. Kalian tidak perlu login untuk menggunakan toolsnya, kebanyakan memang menggunakan APK. Jadi kalian sediakan saja APK. Oke, untuk pertama di sini ada beli software di sini untuk menuju link LNK untuk membeli ekstensi ataupun tools lain yang saya jual. Di sini ada juga untuk donasi dan untuk membeli kopi untuk mengembangkan website ini. Dan di sini ada AI Metagen, kita buka. Nah, di sini berfungsi untuk mengisi metadata. Kalian membutuhkan APK di sini, tapi untuk sekarang hanya support untuk grok APK. Dan kalian tinggal paste saja APK di sini, lalu tinggal klik plus di sini. Dan ini cara penggunaannya mudah sekali. Ini nanti tinggal kalian upload filenya. Dan jikalau sudah terisi semua, tinggal kalian download. Ini ada beberapa microstock yang sudah saya sediakan untuk mode CSV-nya. Ini juga ada settingan untuk atur judul, atur deskripsi, dan juga atur jumlah keywordnya. Seperti ini tampilannya. Dan kita ke menu kedua yaitu Ultra Resizer. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas juga. Untuk membuat gambarnya menjadi lebih besar atau di resize tanpa mengurangi atau memperburuk gambarnya. Ini gambarnya akan tetap dan juga ada mode zip otomatis untuk PNG3 agar mempermudah kalian. Ini juga ada tools websitenya sebenarnya. Nah, di sini Ultra Resizer ini untuk versi desktopnya dan ini untuk versi webnya. Dan di sini ada Trendmaster, ini baru saya buat. Sini tersedia untuk bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Ini untuk ide bagi kalian yang bingung ingin stok apa, di sini sudah saya sediakan dari Januari sampai dengan Desember. Stok-stok apa saja yang perlu kalian siapkan untuk kebutuhan microstock, dan ini bisa di copy juga untuk tren-trennya, kata kuncinya. Di sini sudah lengkap, mungkin untuk kedepannya akan saya perbarui lagi. Seperti ini tampilannya, ini bisa kalian gunakan gratis, silakan. Oke, kita langsung ke menu keempat yaitu motion graphic di sini atau motion studio. Ini sudah saya update lagi untuk sekarang, sudah ada fitur batch di sini. Jadi tinggal kalian paste kode-kodenya di sini. Kalau ingin satu atau dua, tinggal kalian tambahkan saja seperti ini. Nanti dia akan render dan juga download otomatis. Di sini tersedia untuk APK-nya, saya sediakan 4 sekarang. Ada Gemini, Grok, OpenRouter, dan juga Maya Router. Tinggal kalian gunakan APK. Kalau kalian tidak menggunakan APK, kalian bisa contoh template di sini. Ini kalian copy, lalu kalian pergi ke AI favorit kalian untuk membuatkan kodenya seperti ini. Contohnya nanti tinggal kalian paste saja di sini dan tinggal render, lalu tinggal kalian download. Seperti itu. Sebenarnya untuk videonya sudah saya jelaskan di video sebelumnya cara menggunakan Motion Studio ini, tapi untuk update-nya belum saya update lagi untuk cara penggunaannya. Ada beberapa update baru yang cukup berubah di sini. Ada tampilannya saya ubah. Kemarin untuk previewnya di atas, sekarang saya sampingkan seperti ini. Dan di sini ada juga mode floating. Tinggal kalian paste saja di sini dan dia akan langsung menampilkan. Di sini bisa kalian atur besar kecilnya dan juga bisa kalian geser kalau menutupi layarnya. Mungkin ini akan saya bahas besok untuk update-nya. Sekarang kita pergi ke prompt generator. Di sini untuk membuat prompt. Di sini untuk engine-nya atau provider APK-nya bisa kalian pilih sendiri.
saya menggunakan Grok. Nah, di sini tinggal kalian perintahkan saja untuk menulis prompt tentang apa. Misalnya di sini sebagai contoh saya pilih Sky seperti ini dengan Grok sebagai provider APK-nya. Ini tinggal kita setting berapa jumlah yang diinginkan untuk promptnya. Misal saja saya gunakan 10 atau 11 seperti ini. Dan ini tinggal kita atur untuk gayanya. Sini juga ada pemilihan untuk background ataupun PNG. Saya akan coba untuk background terlebih dahulu dengan gaya sinematik seperti ini. Tinggal kita klik generate, dia akan langsung menampilkan seperti ini. Ini bisa kalian copy satu persatu ataupun copy semua, dan juga ada mode download TXT. Sini saya akan coba untuk PNG-nya dengan kata kunci yang sama. Kita klik generate. Nah, di sini sama. Sini dengan akhiran white background. Oke, kita ke menu selanjutnya yaitu kalender aset. Di sini sudah banyak sekali perbaikan ataupun update yang saya lakukan, dan sebenarnya ada updatean lagi tapi belum saya deploy di sini. Ini sekarang bisa download untuk BSD-nya sekalian, JPG dan juga PNG ataupun dengan BSD-nya sekalian. Untuk cara penggunaan lengkapnya akan saya buat videonya khusus nanti. Ini saya jelaskan singkat saja di sini. Ada mode tahun dan juga mode bulan. Untuk mode tahun dia akan menampilkan kanvas secara utuh seperti ini dari Januari sampai dengan Desember. Dan untuk mode bulan seperti ini dia akan terpisah. Ini bisa kalian download satu persatu nantinya. Bisa kalian setting-setting juga untuk tampilannya, tampilan headernya. Besar kecil tanggal ataupun ukuran fontnya bisa kalian sesuaikan juga. Dan di sini untuk warnanya bisa kalian tentukan sendiri. Dan ini gratis, kalian hanya perlu upload font di sini. Di sini tinggal kalian upload. Ini sudah saya sediakan untuk website yang menyediakan font gratis. Yang penting kalian harus menggunakan font yang komersial agar bisa diupload di Microsoft agar tidak terkena pelanggaran. Sini sudah ada settingan lengkap. Sebenarnya sudah ada pembaruan di project saya yaitu untuk back ataupun bordernya, tapi belum saya update di sini. Masih tahap pengembangan, tapi ini sudah bisa digunakan. Kalau kalian menggunakan mode PNG, di sini backgroundnya nanti akan otomatis hilang atau transparan, dan jika JPG backgroundnya akan putih. Ini saya akan coba tes saja. Tapi untuk perenderannya jikalau mode bulan seperti ini agak berat, agak lama, saya akan coba untuk yang mode tahun saja seperti ini. Kita akan coba download. Ini tanpa settingan, masih settingan awal. Nah, dia akan terdownload seperti ini. Kita cek hasilnya. Kita ekstrak. Salah ini. Kita ekstrak. Nah, ini dia. Untuk hasilnya akan dua file sekaligus, yaitu preview dan juga PSD. Ini PSD-nya bisa kalian edit lagi, dan PSD-nya sudah dengan layar terpisah. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja dengan Photoshop ataupun alat edit lainnya yang kalian gunakan. Ini pokoknya sudah mudah digunakan, dan ini gratis, hanya menggunakan font saja, tidak memerlukan APK. Dan yang menu terakhir adalah image converter. Di sini untuk mengubah format, jikalau kalian punya gambar PNG dan ingin diubah menjadi JPG, ini bisa kalian atur sendiri di sini outputnya. Ini cara penggunaannya sangat mudah, silahkan kalian gunakan. Dan ini ada mode batch atau mode banyak sekaligus. Dan mungkin seperti itu saja untuk fiturnya sekarang. Mungkin untuk depannya akan saya kembangkan lagi. Dan ini toolsnya masih semua gratis semua. Mungkin untuk kedepannya
akan saya perbaiki untuk tampilan dan lain-lain. Ini saya bangun sendiri untuk kalian menggunakannya, jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin untuk tujuannya. Dan jikalau ada yang bingung ataupun masih tidak bisa menggunakan website ini, bisa kalian tanyakan saja melalui WA. Sudah ada WA di channel YouTube saya, silahkan WA saja, jikalau ada waktu akan saya jawab. Dan sebenarnya ingin membuat grup juga, tetapi masih ragu-ragu untuk membuat grupnya, untuk diskusi sebenarnya. Dan ini cukup melelahkan walaupun dengan tampilan seperti ini, membuat website dari awal. Dan sebenarnya saya tidak ada untuk pengalaman membuat website, dan ini pertama kalinya. Mohon maaf jikalau tampilannya sangat sederhana seperti ini, dan mungkin ada beberapa fitur yang masih error. Untuk kedepannya akan saya perbaiki. Dan jikalau ingin berdonasi, bisa kalian traktir di sini untuk sama-sama membangun website ini, karena yang pastinya untuk website seperti ini ada biaya hosting dan domain dan lain-lain, ada juga modal tenaga dan pikiran pastinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, semoga websitenya juga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.